kita lanjut ke tadi ya. Sinar matahari. Matahari ini mempunyai dua manfaat, atau sinarnya itu mengandung dua energi panas dan energi cahaya. Manfaatnya apa saja nih energi panas dan energi cahaya? Ya, salah satunya yang utama adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, apa itu fotosintesis? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian manfaat yang lain adalah mengeringkan benda yang basah. Contoh, menjemur pakaian, kemudian menjemur kerupuk. Ya, kerupuk yang belum digoreng ya, kreceknya, terus menjemur ikan asin. Kemudian juga manfaatnya membantu proses pembuatan garam. Ya, terus manfaatnya lagi adalah pembentukan vitamin D. Jadi kalau kalian pagi hari berjemur di bawah sinar matahari, maka sinar matahari ini akan membantu merubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, apa sih manfaat vitamin D ini? Adalah untuk kesehatan tulang. Kemudian manfaat yang lain adalah membantu siklus air atau siklus hidrologi. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian manfaatnya lagi adalah sebagai sumber energi pembangkit listrik. Ya, terus juga sebagai panel surya. Panel surya ini untuk menyerap energi panas dari matahari sehingga nanti bisa menjadi energi. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang fotosintesis atau bagaimana tumbuhan itu memproduksi makanannya sendiri. Nah, untuk memproduksi makanannya sendiri, tumbuhan itu memerlukan air ya, air atau di sini bahasa biologinya H2O. Ya, air ini didapat dari mana? Dari dalam tanah. Jadi akar dari tanaman ini menyerap air, kemudian oleh pembuluh dibawa ke daun. Nah, di daun ini ada namanya zat klorofil, yaitu zat hijau daun yang membuat daun itu berwarna hijau. Nah, kemudian ada juga karbon dioksida. Karbon dioksida itu zat-zat racun ya yang ada di udara, yang kalau kalian bernafas kalian menghembuskan nafas, itu juga karbon dioksida, sisa-sisa dari udara kita yang kita keluarkan. Nah, ada 3 komponen tadi, ada klorofil, ada air, ada karbon dioksida. Nah, 3 hal inilah yang diolah dengan bantuan dari sinar matahari. Sinar matahari ini sebagai, kalau ibu kalian memasak itu sebagai kompornya, sebagai apinya. Nah, setelah dimasak di sini di daun ya, menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen atau O2. Apa itu oksigen? Nah, kalau kalian tarik nafas, itulah kalian menghirup oksigen. Kemudian hasil yang kedua yaitu menghasilkan glukosa, zat gula ya, C6H12O6. Nah, glukosa ini nanti disimpan oleh tumbuhan di mana? Di buah ya, ada yang di buah, ada yang di batang, ada yang di akar, tergantung dari masing-masing tumbuhan ini. Nah, glukosa yang disimpan di buah, nah kalian saat makan buah itulah kalian mendapatkan energi yang sudah disimpan oleh tumbuhan tadi. Jadi energi matahari di sini fungsinya untuk mengubah air, klorofil dan karbon dioksida menjadi oksigen dan glukosa. Nah, oksigen ini yang membuat makhluk hidup, bisa bertahan karena bisa bernafas. Kemudian glukosa ini sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup yang. Kemudian air ya, kita tentang air tadi, manfaat sinar matahari itu kan ada fotosintesis, ada siklus air. Kenapa air tidak pernah habis? Nah, kita lihat kenapa kok air tidak pernah habis, karena air itu mengalami siklus. Nah, perhatikan ini tambahan ya untuk kalian, siklus air ini. Jadi jangan terlalu dibuat pusing dengan istilah-istilahnya. Proses yang pertama itu ada air laut ya, evaporasi. Jadi air laut itu terkena sinar matahari maka menguap. Air laut yang menguap itu ke atas. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga, daun-daun itu terkena panas juga menguap. Kalian kalau main berolahraga di halaman itu juga keringat kalian tuh juga, kalau kalian berjemur itu kan kering ya, menguap ke atas. Itu namanya transpirasi, tumbuhan yang menguap. Nah, uapan-uapan air ini mengumpul di langit ya, di atas menjadi titik-titik embun. Jadi uap itu berubah jadi titik-titik embun, nanti titik-titik ini berkumpul menjadi awan, namanya kondensasi.
Kemudian awan-awan ini akan bergerak dari satu titik ke titik lain, kemudian akan berkumpul, namanya adveksi. Nah, setelah berkumpul, awan-awan ini semakin banyak, semakin tebal, warnanya menjadi, karena banyak kandungan air, menjadi hitam. Akhirnya akan turunlah hujan, namanya presipitasi. Nah, hujan nanti jatuh lagi kemana? Ke permukaan bumi. Nah, nanti airnya itu diserap oleh tanaman, namanya infiltrasi, sebagai persediaan untuk tumbuhan dan air di bawah tanah. Nah, yang tidak terserap ke bawah ada di permukaan itu akan mengalir, namanya runoff ya, permukaan, air permukaannya yang tidak terserap mengalir masuk ke selokan, masuk ke sungai, itu nanti akan mengalir terus nanti sampailah lagi di laut dan mengulang lagi prosesnya seperti